Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Agisna. Saya mahasiswa dari kelas Manajemen 22C akan mempresentasikan reparasi dan refurbishing sepeda atau peluang bisnis menjanjikan. Sepeda semakin populer sebagai moda transportasi ramah lingkungan. Dengan gaya hidup sehat, bisnis reparasi dan refurbishing sepeda memiliki potensi besar mengingat semakin banyaknya orang memiliki sepeda dan membutuhkan layanan perawatan dan pemulihan. Ide bisnis sepeda. Nah, mengapa reparasi dan refurbishing sepeda meningkat? Pertama yang permintaan meningkatnya terhadap sepeda mendorong kebutuhan layanan reparasi dan refurbishing. Yang kedua, keuntungan tinggi. Margin keuntungan tinggi di sektor ini khususnya untuk layanan refurbishing dan penjualan sepeda bekas. Terus ada kesadaran lingkungan. Tentunya refurbishing sepeda memiliki pilihan ramah lingkungan, mengurangi pemborosan dan meningkatkan umur pakai. Menyusun rencana bisnis, langkah menuju sukses. Pertama adalah analisis pasar. Analisis pasar, pelajari keuntungan dan tren pasar, mengidentifikasi pesaing dan tentukan target pasar. Terus struktur bisnis, tentukan bentuk legal, model bisnis dan sumber daya yang dibutuhkan seperti lokasi, peralatan, dan tenaga kerja. Proyeksi keuangan, buat perkiraan biaya operasional, pendapatan, dan profitabilitas serta rencana pembiayaan. Nah, strategi pemasaran, tentukan strategi untuk menarik pelanggan, membangun branding, dan meningkatkan loyalitas. Next, produk atau jasa yang dibuat, menawarkan solusi komprehensif. Nah, reparasi sepeda, perbaikan kerusakan minor hingga mayor seperti ban bocor, rem, dan transmisi. Terus refurbishing sepeda, pemilihan sepeda bekas agar kembali layak pakai, termasuk cat ulang dan penggantian komponen. Nah, yang ketiga itu penjualan sepeda bekas. Penjualan sepeda bekas berkualitas dengan harga terjangkau setelah melalui proses refurbishing. Nah, layanan konsultasi memberikan saran dan panduan tentang perawatan sepeda, pemilihan komponen, dan upgrade selalu tentang sepedanya. Nah, ini ada strategi mencari modal. Ya, membangun landasan bisnis. Yang pertama yaitu dana pribadi. Investasi awal menggunakan dana pribadi yang dapat dikombinasikan dengan sumber modal lainnya. Yang kedua, pinjaman bank. Ajukan pinjaman usaha ke bank dengan rencana bisnis yang kuat dan jaminan yang memadai. Yang ketiga, investor swasta. Cari investor swasta yang tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis reparasi dan refurbishing sepeda. Yang keempat, program pendanaan. Memanfaatkan program pendanaan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang mendukung UMKM tersebut. Nah, strategi pemasaran menjangkau pelanggan potensial, yaitu satu, pemasaran digital. Memanfaatkan media sosial, website, iklan online untuk mempromosikan bisnis dan menjangkau pelanggan. Yang kedua, kerjasama. Berkolaborasi dengan komunitas sepeda, toko olahraga, dan bengkel motor untuk meningkatkan visitabilitas. Yang ketiga, promosi langsung. Bagikan brosur, pasang spanduk, dan tawarkan diskon untuk menarik pelanggan baru. Nah, target pasar yang dituju memfokuskan upaya pemasaran. Satu, pengguna sepeda rutin. Mereka membutuhkan layanan reparasi dan perawatan rutin untuk menjaga sepeda tetap berfungsi optimal. Yang kedua, pencinta sepeda. Mereka mungkin tertarik melakukan upgrade atau modifikasi sepeda untuk meningkatkan performa sepeda tersebut gitu. Yang ketiga, penggemar sepeda klasik. Mereka mencari layanan refurbishing untuk mengembalikan sepeda klasik ke kondisi aslinya. Yang keempat, orang tua. Mereka membutuhkan layanan reparasi dan perawatan sepeda untuk anak-anak mereka tentunya. Nah, selanjutnya, memahami faktor yang menentukan target pasar.
kita menentukan strategi yang tepat. Harus menentukan strategi tepat. Yang pertama demografi, kedua psikologi, yang ketiga perilaku, yang keempat geografi. Memahami demografi, psikologi, perilaku, dan geografi target pasar dapat membantu dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya, kita membuat timeline yang jelas, yaitu memandu kemajuan bisnis. Memandu kemajuan bisnis yang pertama itu ada tahap persiapan. Menyusun rencana bisnis, mencari modal, dan mempersiapkan workshop. Yang kedua, tahap peluncuran. Membuka workshop, melakukan promosi, dan membangun branding. Yang ketiga, tahap pertumbuhan. Meningkatkan penjualan, memperluas layanan, dan membangun loyalitas pelanggan. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut menuju sukses bisnis. Bisnis reparasi sepeda memiliki potensi besar di Indonesia dengan rencana bisnis yang matang, strategi pemasaran yang tepat, dan bisnis ini dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan berdampak positif bagi lingkungan gitu. Nah, itu dari kesimpulan yang didapat, rencana tindak lanjut menuju sukses bisnis. Sekian dari saya, Fitri Agisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.